Nah, saya lanjutkan. Secara formal, induksi matematika ini bisa didefinisikan sebagai berikut. Ya, definisi 1.1. Nah, jangan salfok dengan istilah semacam ini ya. Jadi kalau mungkin kalian ada beberapa yang sudah pernah membaca buku-buku matematika itu, memang pada buku matematika itu biasanya kita tampilkan ya, baik definisi atau teorema atau yang lainnya itu dengan menggunakan penomoran tersendiri. Jadi misalkan nih dalam halaman itu definisi pertama muncul, itu kita nomori dengan 1.1. Nanti kalau definisi yang lain lagi muncul, ya tinggal kita urut berdasarkan nomor akhir yang muncul, ya, dan seterusnya. Baik definisi atau teorema sama aja. Nah, oke, definisi 1.1. Misalkan untuk setiap bilangan asli n, kita memiliki sebuah pernyataan yang kita simbolkan ya, misalkan dengan Pn, ya, yang bisa benar atau salah. Jadi si Pn ini menunjukkan suatu pernyataan matematis yang mana nilai pernyataannya itu, ingat kembali ya matematika dasar semester sebelumnya, sebuah pernyataan itu tidak pasti selalu bernilai benar. Jadi dia bisa bernilai salah. Dia punya dua kemungkinan. Dia bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Jadi sebuah pernyataan PN ini dia bisa bernilai benar atau salah. Misalkan yang pertama P1 dia bernilai benar. Ya, kemudian jika PN benar, maka PN plus 1 benar. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli N. Ya, jadi ini secara tidak langsung mengacu kepada dua langkah yang sudah tadi kita yang sudah saya sampaikan tadi ya. Pada matematika induksi kita punya dua langkah ya. Langkah pertama kita sebut juga sebagai langkah dasar atau basic step. Sedangkan langkah kedua disebut sebagai langkah induktif. Nah, kita beralih ke contoh berikutnya. Ya, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa pernyataan n faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat n-1 untuk setiap n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi ini harus kita buktikan apakah dia bernilai benar untuk setiap bilangan asli. Bilangan asli itu ditunjukkan dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam ini, ya seperti tadi pada contoh pertama, contoh sebelumnya, kita bisa menggunakan konsep matematika induksi. Jadi yang pertama, harus kita tunjukkan dulu, harus ditunjukkan terlebih dahulu, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa si pernyataan ini, ya misalkan kita simbolkan dengan star statement ya, dengan suatu persamaan bintang gitu ya, biar nggak mengulang-ulang ngomongnya. Jadi akan kita tunjukkan bahwa si pernyataan bintang ini dia bernilai true untuk nilai n sama dengan 1. Itu sebagai apa namanya tadi? Langkah pertama ya. Jadi tadi kita punya soalnya adalah n faktorial lebih besar dari 2 pangkat n-1. Oke, kita kopas di sini ya soalnya. Show n faktorial lebih besar dari 2 pangkat n-1 for every single n. Jadi single n di sini yang dimaksud adalah n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ya, pokok bilangan asli. Oke, kita bisa menerapkan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Jadi yang pertama, kita harus membuktikan dulu bahwa si pernyataan bintang ini ya, dia bernilai benar atau true untuk n sama dengan 1. Jadi kita buktikan dulu bahwa si pernyataan bintang ini dia bernilai benar untuk n sama dengan 1.
N sama dengan 1, berarti tinggal kita substitusikan atau kita ganti si nilai N ini dengan 1 ya. Jadi 1 faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat 1 min 1. Apakah dia bernilai benar? Nah, coba kita cari tahu. Di ruas kiri ditunjukkan dengan 1 faktorial. Masih ingat ya konsep faktorial ya? Di ruas kanan 2 pangkat 1 min 1, atau ini kalau kita sederhanakan lagi dia sama dengan 2 pangkat 0 ya, sama dengan 1. Jadi bisa kita nyatakan juga 1 faktorial itu lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1. Nah, karena kita sudah bisa menunjukkan bahwa pernyataan ini dia bernilai benar, berarti langkah pertama udah sukses ya. Dia bernilai benar. Nah, berikutnya masuk ke langkah kedua. Kita harus membuktikan bahwa si pernyataan bintang ini dia juga bernilai benar untuk N plus 1. Ya, untuk menuju ke arah sana kita butuh bantuan sebuah pernyataan yang harus kita asumsikan kebenarannya. Ya, dalam hal ini kita pakai variabel yang lain. Jadi kita asumsikan dulu bahwa pernyataan bintang ini dia bernilai benar ya, is true. T ini true maksudnya ya, benar ya. Untuk N sama dengan K. Baru kemudian setelah itu kita buktikan bahwa dia bernilai benar juga untuk nilai N sama dengan K plus 1 ya. Dan proof bahwa pernyataan bintang ini dia bernilai benar untuk K plus 1. Jadi yang pertama, sub langkah yang pertama, kita asumsikan dulu. Nah, tadi kita punya N faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, sekarang ketika kita substitusikan si N ini dengan suatu variabel yang lain, katakanlah variabel lain itu adalah K, maka kita akan memiliki sebuah pernyataan baru, ya, yaitu K faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, ini kita asumsikan dia bernilai benar, ya. Jadi asumsikan dia bernilai benar. Kenapa sih Bu kok ini harus kita asumsikan bernilai benar? Karena umumnya sub langkah pertama nanti akan membantu kita membuktikan sub langkah kedua. Jadi harus ada sesuatu yang harus kita asumsikan terlebih dahulu. Ketika kita asumsikan dia dan kita bisa menyatakan bahwa langkah kedua ini dia bernilai benar, maka boleh-boleh aja gitu ya. Jadi yang langkah pertama tadi kita asumsikan itu boleh-boleh aja kayak gitu ya. Atau bahasa kasarnya kita coba-coba kalau ini kita asumsikan benar bisa nggak ya? Nah, ketika terbukti berarti oke gitu ya. Jadi sub langkah pertama sudah kita asumsikan si star statement tadi dia bernilai benar, maka lanjut ke sub langkah kedua. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tadi dia bernilai benar juga untuk N plus 1. Atau dalam hal ini karena kita mengganti N dengan K, berarti dia harus bernilai benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Nah, sekarang N-nya itu mau kita substitusikan ya dengan K plus 1. Jadi K plus 1 ya, satu kesatuan ya, jadi saya kurung aja biar nggak bingung. K plus 1 faktorial, jadi yang difaktorialkan ini adalah satu kesatuan bilangan ini ya. K plus 1 faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat K plus 1, satu kesatuan min 1. Oke. Ini ya yang mau kita buktikan ya. Ini yang mau kita tuju. Ini adalah statement yang mau kita tuju. Ingat, ini bukan hasil akhirnya. Jadi kalau menemui soal semacam ini jangan langsung diubah bentuknya. Jadi harus ada jalannya ya, harus ada perjalanannya. Gimana cara kita mengarahkan ke sana? Ya, itu poinnya. Nah, jadi sekarang kita sudah mendapatkan arah tujuan kita mau menuju ke bentuk ini.
Nggak akan saya hapus ya, biar jadi acuan buat kita nanti ke depannya. Oke. Nah, untuk menunjukkan sebuah pernyataan yang mau kita buktikan, maka kita bisa berjalan dari ruas kiri. Jadi ruas kiri kita buktikan ke ruas kanan, ya, atau sebaliknya. Kayak gitu, ya. Nah, sekarang misalkan kita mau ambil dari ruas yang kiri. Jadi yang ruas kiri ini mau kita buktikan akan bisa ditunjukkan seperti ruas kanan di sini. Kita punya K plus 1 faktorial. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang faktorial dulu, ya. Di mana nih? Di sini aja kali ya. Oke. Ketika saya punya sebuah angka, misalkan katakanlah 4 ya. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 10 faktorial itu berarti 10 dikali 9 kali 8 dan seterusnya sampai notok ke 1. Ya, dan seterusnya nilai berapapun, konsepnya seperti ini. Jadi kita kalikan dengan nilai sebelumnya sampai ketemu 1. Nah, berarti untuk bilangan ini, ya, bilangan yang ditunjukkan dengan simbol K plus 1 ini, ketika kita faktorialkan, maka penjabarannya, atau mungkin saya mulai dari K. Ketika misalkan saya ubah ya angkanya ke dalam sebuah variabel, katakanlah n faktorial, berarti n dikalikan dengan n dikurangi 1, ya, dikalikan lagi dengan dikurangi 1 lagi, atau sama dengan n-2, ya, dan seterusnya sampai 1. Kalau kita punya K faktorial, berarti K dikali, K dikali dikurangi 1, ya, K-1, dikalikan K-2, dan seterusnya sampai 1. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita punya nilai yang lain, semisal seperti ini, ya, K plus 1 faktorial, itu berarti sama dengan K plus 1 itu sendiri, ya, dikalikan dengan, saya pakai titik aja ya, dikalikan dengan K, dikalikan dengan K-1, ini saya kurung aja biar kelihatan, dikalikan dengan K-2, dan seterusnya sampai 1. Ya, kayak gitu konsepnya. Nah, sekarang dari sini kita bisa menjabarkan ya bahwa K plus 1 faktorial itu sama dengan ini yang tadi kita tunjukkan ya. Jadi saya tuliskan lagi K plus 1 dikali K ya, dikali K-1 dan seterusnya. Ya, sampai 1. Atau dengan kata lain, pernyataan ini bisa kita sederhanakan menjadi K plus 1 dikalikan K faktorial. Nah, iya enggak? Sama ya? Jadi K plus 1 faktorial ini sama dengan K plus 1 dikalikan K faktorial. Bentuk yang ada di baris pertama kita ubah ke dalam bentuk yang lain tapi tidak mengurangi maknanya, tidak menghilangkan maknanya, tetap sama artinya, ya. Nah, dari sini ingat kembali bahwa arah tujuan kita mau ke bentuk yang kita kotai ini. Jadi tanda yang menghubungkan bukan lagi tanda sama dengan, tapi tanda pertidak sama dengan, ya. Lebih besar sama dengan. Jadi bentuk pada ruas kiri ini harus kita ubah lagi ya, harus kita cari bentuk yang lain yang menyatakan bahwa bentuk ruas kiri ini lebih besar sama dengan bentuk yang ada di ruas yang kanan. Jadi dari sini kita akan mencari sebuah sebuah statement baru ya yang akan kita tempatkan di ruas kanan ini sedemikian hingga
nanti akan dihasilkan K plus 1 faktorial lebih besar sama dengan sesuatu. Nah, ya, sesuatu. Nah, ini yang mau kita cari. Kita mau mencari siapakah sesuatu itu. Kita sudah punya modal yang kita tempatkan di baris kedua ini. Ya. Oke, nah, kira-kira apa bentuknya? Nah, apa bentuknya? Nah, itu pertanyaan untuk kita, ya. Kita harus cari tahu, kita harus coba-coba, kita harus bikin, harus mencari tahu bentuk kayak apa ya yang tepat untuk saya tempatkan di sini. Sedemikian hingga K plus 1 faktorial itu lebih besar sama dengan sesuatu itu, sesuatu yang akan saya cari itu. Nah, ketemulah sebuah bentuk ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah bisa lihat di PDF-nya masing-masing. Bentuk itu adalah K plus 1 dikalikan 2 pangkat K min 1. Nah, Bu, kenapa sih Bu kok bisa muncul bentuk kayak gini? Ini dari mana Bu? Dapat gimana caranya wangsitnya Bu? Kok bisa ketemu kayak gini? Nah, itu pertanyaannya. Ini saya hapus aja kali ya. Oh, sorry. Kehapus deh. Atau saya hapus part terakhir aja kali ya. Oke. Oke, mohon maaf kalau ada yang kehapus ya, tapi insya Allah bisa dimengerti ya. Tadi ini berapa nih? 2 pangkat K-1 ya. Oke. Oke. Ya, yang lain bisa dikira-kira ya. Oke, kita kembali ke pernyataan ini lagi. Ini saya hapus biar nggak salfok ya. Oke. Nah, dari baris kedua, gimana caranya terus muncul baris ketiga? Kita kembali ke sub langkah pertama. Kita sudah punya modal sebuah pernyataan yang kita asumsikan dia sudah bernilai benar. Udah kita asumsikan nih dia bernilai benar. Pernyataan itu adalah K faktorial lebih besar sama dengan 2 pangkat K min 1. Ini kita asumsikan tadi dia bernilai benar. Ya, udah kita pegang itu dulu. Artinya dari pernyataan ini, kalau kedua ruas kita kalikan dengan suatu elemen yang sama atau kita jumlahkan dengan suatu elemen yang sama, dia tetap akan bernilai benar seperti yang kita asumsikan tadi. Ya, atau misalkan saya ubah ke dalam bentuk angka. Saya punya 3 lebih besar sama dengan 2. 3 lebih besar sama dengan 2. Pernyataan ini dia bernilai benar. Nah, dari sini kalau saya tambahkan dengan sebuah elemen yang lain, misalkan 1. Jadi ruas kiri saya tambahkan dengan 1, karena ruas kiri ditambahkan dengan 1, maka ruas kanan juga harus adil, biar sama. Tambahkan dengan 1 juga. Nah, dia akan sama. Jadi pernyataan awalnya dia tetap akan sama benarnya ya. 4 lebih besar sama dengan 3. Jadi dari sebuah pernyataan pertidaksamaan, kalau kita buat, kita berikan perlakuan yang sama pada kedua ruas ya, itu dia tidak akan menghilangkan makna aslinya. Jadi dalam hal ini, kalau di sini pada ruas kiri ya, saya kalikan dengan sebuah elemen K plus 1 dikali K faktorial. Nah, biar adil, ruas kanan juga harus ditambahkan atau dikalikan dengan elemen yang sama. Jadi K plus 1 dikali 2 pangkat K min 1. Ya, semoga bisa dipahami dari sini ya, meskipun dekat dengan urutannya. Nah, jadi kita beri perlakuan yang sama, kita tambahkan, sama-sama kita kalikan dengan sebuah bilangan yang sama. Nah, ini tidak akan merubah makna awalnya. Jadi kalau tadi si baris pertama sudah kita asumsikan dia bernilai benar, maka baris kedua pun dia juga akan bernilai benar gitu ya. Nah, bentuk ini yang kita pindah ke sini.
Seperti itu ya. Jadi kita sekarang punya pernyataan ini ya, atau pernyataan yang di atasnya ini, dia lebih besar sama dengan K plus 1 dikalikan 2 pangkat K min 1. Gitu ya. Ini saya kotai aja ya. Ini berarti oret-oretannya ya. Oke. Nah, dari sini insya Allah sudah jelas ya. Nanti kalau misalkan mungkin ada yang ditanyakan di bagian akhir aja setelah saya rampung menjelaskan ya. Nah, oke. Jadi itu adalah asal mulanya kenapa akhirnya muncul bentuk seperti ini. Jadi kita cari sebuah statement lain yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Nah, dari sini K plus 1 dikalikan 2 pangkat K min 1. Nah, itu sudah mulai mengarah tuh ke tujuan kita. Tadi kan tujuan kita mau ke sini ya. 2 kali K plus 1 min 1. Gimana caranya? Ya apa caranya? Ruas kanan ini harus muncul dalam bentuk seperti ini. K plus 1 dikalikan 2 pangkat K min 1. Nah, sekarang kita utak-atik bentuknya. K plus 1 dikali 2 pangkat K min 1 itu akan sama dengan, ya, bentuknya akan sama dengan K dikalikan 2 pangkat K min 1 ditambah 1 dikalikan 2 pangkat K min 1. Benar enggak? Jadi ini kita kalikan silang ya. K dikalikan ini, 1 dikalikan ini. Jadi kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. K dikalikan ini plus 1 dikalikan ini. Nah, dari sini kita mau coba mengarahkan ke tujuan kita tadi. Bisa enggak ya kira-kira? Nah, teman-teman mungkin sudah bisa dapat jawabannya ya. Bisa atau enggak ya kira-kira? Nah, dari sini kita sudah mulai ketemu ya jawabannya ya. Jadi kalau kita mengacu lagi ke arah yang tadi sudah dituliskan di sini ya. Jadi ini next. Nah, ini kita teruskan. Kita sudah sampai di, nah ini ya, kita sudah sampai di sini ya. Nah, sekarang mau kita arahkan ke, nah kenapa sih Bu kok bisa muncul bentuk seperti ini? Nah ya tadi dari arah yang tadi itu ya. Jadi dari sini sama dengan ya bentuk yang di atasnya ini, mana ini? Oke. Dia lebih besar ya sama dengan 2 dikalikan 2 apa tuh? K min 1 ya. Jadi ini perlu kita tambahkan, oh iya, sebelum saya ke sini, teman-teman jangan gagal fokus atau mungkin bingung dengan apa ya, persamaan atau pertidaksamaannya ya. Jadi ini cara membacanya sama aja ya. Jadi K plus 1 faktorial sama dengan ini. Kalau kita lanjutkan berarti ruas kiri masih sama dengan yang ditunjukkan di sini. Tapi kalau sudah kita ganti tandanya, misalkan seperti ini, berarti K plus 1 faktorial lebih besar sama dengan pernyataan yang sebelah sini. Atau bisa juga K plus 1 kali K faktorial lebih besar sama dengan ini. Jadi bisa ini, bisa ini. Karena kan dia sama, equal. Pernyataannya sama. Nah, ketika kita tambahkan lagi ya pertidaksamaan. Nah, di sini ini kan ada keterangan sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti yang di sebelah sini itu pernyataannya sama dengan ini. Jadi enggak bisa ya kemudian kita tulis seperti ini, enggak bisa. Tunggu. Jadi kalau kita tulis seperti ini penting ya. Kadang mahasiswa masih salah soalnya. Jadi misalkan saya tulis seperti ini sama dengan K dikali 2 pangkat K min 1 plus 1 dikali 2 pangkat K min 1. Ini salah ya. Tidak boleh dituliskan seperti ini. Karena kalau dituliskan seperti ini, itu berarti yang ruas kiri sama dengan ini.
Padahal kita hanya mau menyamadengankan pernyataan yang ini. Ya, ini sudah salah kalau seperti ini. Karena yang benar itu adalah K plus 1 faktorial lebih besar sama dengan ini. Ini hanya merupakan penjabaran dari yang ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Meskipun saya hanya bilang ini nanti mungkin bisa dicoba lagi ya. Jadi matematika itu memang tidak hanya mengandalkan indera penglihatan, tapi juga harus ada tangan dan pikiran yang bekerja ya. Jadi ketika semuanya sudah bisa saling terintegrasi satu sama lain, itu nanti akan lebih paham. Oke. Ya. Jadi ini saya hapus. Saya hapus aja biar nggak salfok. Nah, sekarang saya mau pakai sebuah tanda yang lain. Jadi saya mau pakai tanda lebih besar sama dengan. Nah, kalau saya pakai tanda seperti ini, itu berarti statement sebelah kiri dia lebih besar dari statement sebelah kanan. Atau kalau kita urutkan dari yang udah tertera di sini ya, berarti K plus 1 faktorial itu lebih besar sama dengan K plus 1 dikali 2 pangkat K min 1. Nah, kalau saya tambahkan di bawahnya lebih besar sama dengan, ini saya mau memunculkan sebuah pernyataan baru. Itu berarti kalau kita lihat urutannya ya, berarti sama dengan misalkan pernyataan barunya itu adalah M. Jadi misalkan ini contoh aja ya. Misalkan di sini adalah pernyataannya adalah M, misalkan ya. Nanti saya hapus. Jadi itu berarti K plus 1 faktorial lebih besar sama dengan K plus 1 kali 2 pangkat K min 1. Lebih besar lagi dari M. Atau dengan kata lain bisa kita simpulkan K plus 1 faktorial lebih besar sama dengan yang ini. Turunkan M. Ya, itu penarikan kesimpulannya seperti itu. Ya, tekniknya. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi. Oke, kita mau mengeluarkan sebuah pernyataan. Ya. Sampai pernyataan di sini, ini masih belum ketahuan arahnya, tapi sudah mendekati lah. Jadi tujuan kita tadi adalah 2 pangkat K plus 1 min 1. Yang baru kelihatan adalah K plus 1 kali 2 pangkat K min 1. Atau kalau kita jabarkan tadi, pernyataan ini dia sama dengan K plus 1, K dikali 2 pangkat K min 1 ditambah 1 kali 2 pangkat K min 1. Kayaknya masih belum kelihatan, tapi dari statement ini kita bisa mengarahkannya ke statement berikutnya. Ya, jadi seperti yang teman-teman lihat mungkin di PDF-nya, kalau statement yang berikutnya itu yang akan muncul adalah lebih besar sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat K min 1. Ya, 2 dikalikan 2 pangkat K min 1. Bu, apa sih alasan yang tersembunyi kenapa kok moro-moro muncul seperti ini? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita memunculkan sebuah pernyataan baru, kita harus punya alasan secara logik yang dia tidak akan merubah makna awalnya. Jadi dia tetap bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari pernyataan sebelumnya ya. Oke, kita lihat yang sebelah kiri aja ya, yang bagian sini aja karena kan tadi penjabaran ini sama dengan yang di sini. Nah, baris 3 jadi baris keempat. K plus 1, atau saya urut aja kali ya. K plus 1 faktorial lebih besar dari baris yang tadi ya, dalam kurung K plus 1 dikalikan 2 pangkat K min 1. Lebih besar dari 2 dikali 2 pangkat K min 1. Jadi yang paling gede itu bilangannya yang sebelah, yang paling kiri ya. Urutannya dari yang paling kiri. Ini lebih besar dari ini, lebih besar dari ini. Jadi ini yang paling kecil.
Nah, kenapa bisa dimunculkan pernyataan seperti ini? Karena memang satu, tujuan kita kan ke sana. Ya, dua, kita punya reason yang tepat, yang logik. Sedemikian hingga kita memunculkan bentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, pada dua statement ini, K plus 1 dikalikan 2 pangkat K-1 lebih besar sama dengan 2 kali 2 pangkat K-1. Bagaimana reason yang tepat? Sedemikian hingga muncul pernyataan ini. Atau dengan kata lain, kita harus bisa membuktikan bahwa K plus 1 itu lebih besar sama dengan 2. Ya enggak? Karena kita punya elemen yang sama di sini. Ya. Jadi dari statement ini, kalau kita sederhanakan sebenarnya ya, kita hanya tinggal mencari reason yang tepat, alasan yang tepat, sedemikian hingga memang si K plus 1 ini dia lebih besar sama dengan 2. Nah, apakah reason yang tepat itu? Perhatikan. K plus 1 lebih besar sama dengan 2. K ini dia merupakan bilangan. Ya, jadi si K ini adalah bilangan. Tapi kita belum tahu K ini sama dengan berapa. Yang jelas, dia merupakan sebuah bilangan. Nah, sekarang karena dia merupakan bilangan, ya, apalagi bilangan asli, maka minimal nilainya yang mungkin adalah berapapun ya, selama dia bilangan asli. Jadi dia bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia bisa berapapun, minimal 1 lah. Karena kan dia menunjukkan bilangan asli. K ini kan awalnya tadi yang kita asumsikan sebelumnya dia sama dengan N. Ya, N itu kan sama dengan bilangan asli. Yang paling atas, mana tuh? Nah, ini ya. Jadi minimal si K ini sudah bisa kita pastikan, ya paling enggak dia 1 lah. Nah, ketika mungkin kemungkinan itu bernilai benar, ketika misalkan si K ini sama dengan 1, ya otomatis kita sudah bisa mendapatkan 2 lebih besar sama dengan 2. Kalau si K-nya sama dengan 1. Kalau, apakah sama dengan 1 K-nya? Tidak tahu, belum bisa kita cari nilainya berapa. Ya, tapi minimal dia punya kemungkinan bahwa dia bernilai 1. Bilangan paling kecil adalah 1. Jadi kita arahkan kemungkinannya bahwa si K ini dia bernilai 1. Ya, karena kan 1 kan merupakan bilangan paling kecil. Nah, ketika misalkan dia bernilai 1, maka otomatis kita masukkan 1 plus 1 lebih besar sama dengan 2. Dia tetap akan bernilai benar. Jadi reasonnya dia logik, alasannya dia logis. Ya, itu kalau 1. Misalkan ternyata si K ini dia nilainya 1 juta, ya tetap sama, dia juga akan bernilai benar. Kenapa demikian? Karena jangankan 1 juta, ketika dia nilainya K, ketika si K ini nilainya paling kecil aja, 1 aja, dia udah terbukti bernilai benar, apalagi nilainya 1 juta, apalagi nilainya 10 juta misalkan. Ya, jadi kita udah bisa membuktikan dari sini ya bahwa baris ketiga itu dia lebih besar dari baris keempat. Jadi boleh kita memunculkan statement seperti ini. Atau dengan kata lain dari sini ya, K plus 1 faktorial itu lebih besar dari 2 kali 2 pangkat K-1. Ya, pindah ke sini. Jadi lebih besar sama dengan 2 kali 2 pangkat K-1. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Dari sini kita bisa langsung menunjukkan ke bentuk yang tadi merupakan bentuk tujuan kita. Jadi 2 kali 2 pangkat K-1 itu kan sama dengan 2 dikali 1 plus K-1. Ya, ingat kembali materi semester 1 SMA ya. Dari sini sama dengan 2 pangkat K plus 1 kita bolak-balik karena dia kan operasi penjumlahan ya. Jadi boleh kita bolak-balik. 2 plus 3 sama dengan 3 plus 2. 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Atau kita tambahkan kurung juga boleh ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1.
Atau dengan kata lain, tanda titik 3 di matematika ini dia berarti jadi, ya, atau dapat disimpulkan, kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan K plus 1 faktorial ini lebih besar sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Ya. Jadi kita sudah berhasil mengarahkan bentuk yang sedemikian ini menjadi bentuk yang kita tuju. Dengan demikian, pernyataan bintang ini atau star statement ini dia bernilai benar. Artinya, kalaupun mau Anda ganti ya N-nya dengan nilai berapapun selama dia merupakan bilangan asli, dia akan memenuhi statement ini. Ya, jadi karena kita sekarang sudah bisa membuktikan kebenarannya ya. Misalkan nih N-nya mau saya ganti 100, ya udah masukkan aja 100 ke sini. 100 faktorial itu lebih besar sama dengan 2 pangkat 100 min 1. Pasti hasilnya benar. Sekarang kita sudah yakin karena tadi kita sudah membuktikan dengan menggunakan konsep matematika induksi bahwa pernyataan ini dia memang bernilai benar ya. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa si star statement ini dia bernilai benar. Oke, itu untuk contoh yang kedua ya. Jadi runutan reason-nya seperti itu. Nah ya, terbukti bahwa K plus 1, ini faktorial ya. K plus 1 faktorial ya lebih besar sama dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Karena kita sudah bisa membuktikan bahwa basic step dan inductive step-nya itu dia sudah bisa dibuktikan. Ya. Atau kalau kita kembali ke variabel awal yaitu N, ya. N faktorial itu lebih besar sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini bernilai benar ya untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Oke. Nah, contoh terakhir. Jadi emang kalau materi-materi seperti ini tuh kita harus ngeluwesin tangan ya. Artinya tuh kita harus sering-sering melatih tangan kita untuk ngerjakan soal semacam ini. Karena kan memang agak susah ya mencari wangsit untuk gimana sih ngarahin ke bentuk yang mau kita tuju. Nah, agar biar lebih smooth jalan untuk ke sana gitu ya, kita harus sering-sering nyoba gitu ya, sering-sering berlatih. Contoh berikutnya, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 5 pangkat N-1 dapat dibagi 4 atau habis dibagi 4 untuk setiap nilai N merupakan bilangan asli. Jadi untuk setiap N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita belum tahu ya, sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi posisi kita itu kita masih belum tahu. Ini statement benar nggak sih? Benar nggak sih bahwa 5 pangkat sembarang N ini ketika dia dikurangi 1, dia habis dibagi 4? Nah, kita belum tahu. Kalau 5 dikurangi 1 jelas dia habis dibagi 4. Tapi kalau 5 pangkat sesuatu, yang mana sesuatunya adalah bilangan N, bilangan asli, kita masih belum bisa membuktikan dia benar atau enggak. Nah, sekarang untuk membuktikan kebenarannya, kita bisa menggunakan konsep matematika induksi tadi, ya. Jadi yang pertama akan ditunjukkan, langkah pertama basic step-nya, kita harus bisa menunjukkan, harus bisa membuktikan bahwa si star statement ini, ya, dia bernilai benar untuk N sama dengan 1. Ya, jadi basic step yang pertama ya. Buktikan atau tunjukkan bahwa pernyataan bintang tadi itu dia bernilai benar untuk N sama dengan 1. Itu langkah pertama. Tadi kita punya 5 pangkat N min 1 habis dibagi 4 untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, ketika kita ganti untuk N sama dengan 1, kita substitusikan ya nilai N yang sama dengan 1, akan kita dapatkan 5 pangkat 1 min 1. Yang mana hasilnya adalah 4. Jelas ya? Oke, ini jelas
dia benar. Karena memang 4 itu habis dibagi 4. Jadi kita sudah bisa membuktikan bahwa basic step-nya ini benar. Nah, langkah berikutnya, asumsikan bahwa si start statement ini dia habis dibagi 4 untuk N sama dengan K. Kemudian, tunjukkan bahwa dia juga habis dibagi 4 untuk N sama dengan K plus 1. Ya, jadi langkah selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa untuk N plus 1 itu pernyataan ini dia bernilai benar juga. Oke, ini langsung ke statement kedua ya. Jadi dua ya. Kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan bintang tadi ya, dia bernilai benar untuk N sama dengan K. Kemudian tunjukkan bahwa pernyataan bintang tadi ya 5 pangkat N min 1 itu juga habis ya dibagi 4. Ya, jadi kita akan menunjukkan bahwa persamaan bintang tadi dia bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Ketika kita tambahkan sukunya, ya kita tambahkan satu suku lagi. Benar enggak ya? Oke, jadi sub langkah pertama kita asumsikan dulu. Pernyataan bintang tadi dia bernilai benar untuk N sama dengan K. Nah, tadi kita punya 5 pangkat N min 1 ya. Habis dibagi 4. Untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ketika kita ganti, kita substitusikan N-nya dengan K, dia akan menjadi 5 pangkat K min 1. Jadi min 1-nya itu miliknya ini ya. Bukan miliknya K aja. Ya. Habis dibagi 4. Mungkin yang masih bingung, Bu, apa benar seperti itu? Ya, kita belum tahu. Di sini posisi kita itu kita hanya baru bisa mengasumsikan. Jadi kita asumsikan. Saya mengasumsikan pernyataan ini dia bernilai benar. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya baru kita tunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, modal yang tadi kita punya, ya, si sub langkah pertama ini nanti pasti akan kita gunakan untuk menyelesaikan, untuk membuktikan sub langkah kedua. Ya, jadi suatu pernyataan yang kita asumsikan nantinya pasti akan kita gunakan untuk menyelesaikan pembuktian sub langkah kedua. Jadi itulah memang gunanya diasumsikan terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang sukunya kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan satu suku lagi. Apa suku berikutnya? Suku berikutnya adalah K plus 1. Jadi sekarang kita punya 5 pangkat K plus 1 min 1. Ya, habis dibagi 4. Oke ya, ini adalah tujuan hidup. Ya, bukan tujuan hidup ya. Tujuan penyelesaian pernyataan ini, tujuan penyelesaian soal ini. Jadi kita mau ngarahkan ke sini. Kita akan coba membuktikan bahwa si 5 pangkat K plus 1 min 1 itu dia emang beneran habis dibagi 4. Nah, gimana caranya? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pembuktian dalam matematika itu bisa dari ruas kiri ke kanan atau sebaliknya. Nah, misalkan sekarang kita ambil dari ruas kiri. Ya, jadi kita akan menunjukkan dari ruas kiri ini bahwa si 5 pangkat K plus 1 min 1 ini dia akan memunculkan sebuah bilangan yang habis dibagi 4. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang 5 pangkat K plus 1 min 1. Itu kalau kita jabarkan, dia sama dengan 5 pangkat K dikali 5 ya dikurangi 1. Ini biar enggak rancu,
saya kurungin aja kali ya. Biar enggak apa namanya, biar kelihatan gitu ya. Bahwa min 1 ini dia milik bersama. Nah, dari sini bisa nih kita arahkan lagi ke dalam bentuk yang lain. Jadi kita cari bentuk yang lain ya. 5 pangkat K dikalikan 5 saya buka, 5 itu sama dengan 1 plus 4. Ya, dikurangi 1. Tetap ya, min 1 ini yang dikurangi dengan 1 ini adalah satu kesatuan ini. Ya. Nah, dari sini kita lihat lagi. Kita kalikan nih, kali silang. Coba nih, saya mau kalikan silang. Bisa nggak ya menuju ke tujuan akhir ini? Coba-coba aja. 5 pangkat K ditambah 5K kali 4 ya. Atau kita tuliskan koefisiennya di depan ya. 4 dikali 5 pangkat K min 1. Nah, kayaknya sudah mulai muncul tuh ya. Dari sini kita coba ubah bentuknya ke dalam bentuk yang lain. 5 pangkat K min 1 plus 4 dikali 5 pangkat K. Coba deh dilihat. Bentuk ini sama dengan bentuk di atasnya. Artinya mau ditampilkan ke dalam bentuk ini ataupun ini itu boleh. Karena dia nggak merubah maknanya. Ya tetap sama hasilnya. Nah, dari bentuk terakhir ini, 5 pangkat K min 1 plus 4 kali 5 pangkat K. Mau diarahkan kemana lagi ya supaya dia bisa terbukti habis dibagi 4? Coba kita lihat dulu. Dari sini kita sudah bisa menggunakan yang namanya wildcard. Ya. Wildcard ya. Apa wildcard-nya? Ya, tadi yang kita asumsikan. Kita sudah punya modal bahwa pernyataan 5 pangkat K min 1 itu habis dibagi 4. Jadi di sini nilai ini sudah bisa kita nyatakan dia habis dibagi 4. Kok gitu Bu? Ya karena tadi kita udah asumsikan dia bernilai benar. Jadi ini habis dibagi 4. Kemudian ini jelas ya 4 dikalikan bilangan sesuatu. 4 dikalikan apapun dia merupakan bilangan 4, kelipatan 4. Ya, jadi dia pasti habis dibagi 4. Suatu bilangan yang habis dibagi 4 dijumlahkan dengan suatu bilangan yang habis dibagi 4, tentu nanti hasil akhirnya bilangannya akan habis dibagi 4. Dalam artian yang sepanjang ini ya dia sudah approve ya, sudah terbukti dia habis dibagi 4 berdasarkan analisis ini dan ini. Nah, dengan demikian karena kita sudah menyelesaikan pembuktian untuk langkah pertama dan langkah kedua, maka ya kesimpulannya ini taruh di paling bawah ya sebenarnya ya, cuma nggak cukup. Atau di sini aja kali ya. Kesimpulannya bahwa 5 pangkat N-1 itu, 5 pangkat N-1 itu dia terbukti ya memang habis dibagi 4 untuk setiap nilai N1 sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ini pembuktian untuk contoh ketiga. Oke ya. Nih ya, jadi sama aja kayak tadi ya. Ini dia habis dibagi 4 ya, dari asumsi kita berdasarkan apa yang sudah kita asumsikan sebelumnya. Ini dia merupakan bilangan kelipatan 4. Jadi jelas dia merupakan bilangan yang habis dibagi 4 ya. Nah, karena sudah terbukti langkah basic dan langkah induktifnya, maka dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat N-1 itu habis dibagi 4 untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Ya, proof sudah terbukti.